Legenda 7 telur asal-usul Kepulauan Raja Ampat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai destinasi wisata yang indah bak surga dunia. Salah satunya adalah Raja Ampat. Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wisata andalan yang ada di Provinsi Papua Barat. Keindahan pesona alamnya yang eksotis, kecantikan terumbu karang, dan warna-warni ikan di lautan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Raja Ampat. Sebagian orang mungkin hanya tahu keindahan alamnya tanpa mengenal bagaimana sejarah dan mitos yang tumbuh di masyarakat. Tapi tahukah pemirsa, tempat indah ini ternyata tak lepas dari berbagai cerita misteri. Telur-telur tersebut tiba-tiba saja menetaskan bayi manusia. Dari 7 telur, ada 5 telur yang berhasil menetas, menghasilkan 4 bayi laki-laki dan seorang perempuan. Giwar tetap tinggal di Kali Raja dan menjadi Raja Waigeo. Sementara Mustari menguasai wilayah Salawati, kemudian Tusan menguasai Pulau Misul, dan Kilimuri memisahkan diri ke Pulau Seram, Maluku. Kemudian 2 telur lainnya diceritakan menjadi makhluk halus dan sebuah batu. Legendanya, batu yang lahir dari telur ini diberi nama Batu Telur Raja, yang saat ini dapat dijumpai di situs Kali Raja. Kini Raja Ampat menjadi salah satu fenomena alam yang menarik karena keanekaragaman hayatinya. Ditambah dengan air lautnya yang jernih, terumbu karang yang indah, serta bebatuan yang menjulang, membuat Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun internasional karena pesonanya yang sangat eksotis, seakan-akan berada di kerajaan Laut Atlantis. Keindahan bawah lautnya sering dijuluki sebagai surga tersembunyi di Indonesia oleh para penyelam. Selain itu, terdapat juga cerita bahwa sang saudara perempuan Pintike hamil tanpa bersuami, yang membuat saudara-saudaranya malu. Untuk menutupi aib, Pintike dihanyutkan ke laut perairan Pulau Raja. Legendanya, Pintike terdampar di Pulau Numfor dan bertemu dengan pemuda tampan yang merupakan seorang tokoh masyarakat Biak Numfor. Hingga akhirnya keduanya menjalin hubungan dan menikah. Hari demi hari pun berlalu. Pintike akhirnya melahirkan seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki. Anak itu diberi nama Gura Besi atau Kura Besi oleh Pintike. Setelah dewasa, anak Pintike kembali ke perairan Kali Raja dan bertemu saudara Pintike yang merupakan pamannya, yaitu Giwar. Diceritakan pada saat itu di perairan Kali Raja sedang ada perang saudara antara Raja Ternate dan Tidore. Konon diceritakan Gura Besi dan anak Giwar yang bernama Merek Sopen membantu Raja Tidore berperang melawan Raja Ternate. Oleh karena itu, sebagai hadiah atas bantuannya mengalahkan Ternate, Gura Besi dinikahkan dengan putri Sultan Tidore yang bernama Boki Taiba. Hingga akhirnya Gura Besi dan istrinya menghabiskan sisa hidupnya di Kali Raja, yang kemudian namanya menjadi Raja Ampat. Hingga kini Raja Ampat masih menjadi destinasi wisata favorit khas negara Indonesia yang terkenal dengan sebutan negara kepulauannya. Bahkan Raja Ampat dinobatkan sebagai 30 tempat wisata terbaik di dunia. Walaupun begitu, tidak jarang di beberapa tempat di Raja Ampat juga memiliki mitos di dalamnya, yang konon ada kaitannya juga dengan legenda terbentuknya pulau ini. Salah satunya adalah gua misterius yang berada di perairan Teluk Kabui, Pulau Waigeo. Ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat bahwa gua ini menjadi tempat tinggal makhluk gaib lautan. Konon di gua ini terdapat raja gaib yang dipercaya memiliki bentuk tubuh seperti gurita raksasa. Gurita ini biasanya akan menyerang kapal nelayan hingga menyebabkan kapal hancur dan bahkan menewaskan awak kapal. Meskipun menyimpan cerita misteri, namun banyak wisatawan yang dibuat penasaran dengan keberadaan sosok gurita besar ini. Namun sayangnya, konon jika ada orang yang berniat mendokumentasikan wujud gurita raksasa tersebut, sosoknya tidak pernah menampakkan diri. Hingga kini sosok gurita raksasa masih menjadi misteri. Ada juga yang mengatakan bahwa sosok gurita ini sudah ada dari zaman dahulu dan membantu anak Pintike mengalahkan Raja Ternate dengan kekuatan gaibnya.